posone kok malah dari dewi, ya urutan maksudnya. Dari 5 rukun Islam yang disebut dalam hadis ini, pertama syahadat, 2 sholat, 3 apa yang 3 disebut itu? Zakat, ya 3 zakat, 4 haji, 5 puasa. Loh, ini kok kuali-wali gak hadisnya keliru. Yang betul yang mana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di Google ada? Masuk di hadis ketiga ini. Halaman 26, hadis yang ketiga. Hadis nomor 3, hadis yang ketiga dari Arba'in An-Nawawiyah. Seperti biasa, mari kita baca terlebih dahulu teks atau lafal hadisnya. Saya baca, kemudian diikuti bersama-sama, kita terjemahkan per lafalnya, kemudian kita pelajari isi kandungan hadis. Sudah ketemu ya, halaman 26. Sampun? Oke. An Abi Abdurrahman, Nabi Abdurrahman Abdillah ibni Abdillah ibni Umar ibnil Khattabi Umar ibnil Khattabi radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma qala qala sami'tu Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu buniyal islamu ala khamsin ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Sekarang kita perhatikan terjemahannya. An dari Abi Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Oke. Abu Abdurrahman. Kok jadi Abi? Karena didahului an. Namanya harful jar, huruf jar di dalam di dalam ilmu nahwu atau grammar atau tata bahasa Arab. Kalau didahului dengan huruf jar seperti an, min, ila, li, pasti kata setelahnya menjadi berharokat kasroh. Aslinya Abu Abdurrahman, tapi karena didahului an jadi an Abi. Abi Abdurrahman. Dari Abu Abdurrahman adalah lakop, gelar panggilan. Kalau dalam bahasa kita jeneng maraban.
Abu Abdurrahman. Siapa? Nama aslinya Abdullah ibni Umar. Abdullah yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini putranya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Abdullah, jadi Abdullah karena masih kedahuluan an tadi. Ya, Abdullah bin anaknya Umar, Umar anaknya Al-Khattab. Baik Abdullah maupun Umar, dua-duanya adalah sahabat Nabi. Ya. Umar bin Khattab sahabat senior, Abdullah bin Umar sahabat senior. Dua-duanya sahabat sehingga doa yang disertakan setelahnya radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Keduanya dimaksud adalah Abdullah maupun bapaknya yaitu Umar, didoakan agar mendapatkan ridho Allah. Qala, dia berkata, dia yang berkata siapa ya? Abdullah itu, Abdullah bin Umar, atau juga sering diringkas dengan istilah Ibnu Umar. Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah panggilan Abu Abdurrahman. Sebenarnya dalam bahasa Arab, bahasa Jawa juga sudah biasa menyebut Abu Abdurrahman itu bapaknya Abdurrahman. Ibnu Umar itu anaknya Umar. Putrane Umar, putrane Joko, putrane Bambang. Dalam bahasa Arab juga Abu Abdurrahman. Jadi Ibnu Umar ini punya anak namanya Abdurrahman, maka bisa dipanggil sebagai Abu Abdurrahman. Atau bukan karena punya anak, tetapi juga bisa dilakop diberi gelaran sebagai Abu Abdurrahman. Nama aslinya adalah Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Ya, Abdullah ini putranya anaknya dari Umar bin Khattab, maka bin Umar. Abdullah bin Umar, sering disingkat namanya Ibnu Umar. Putranya Umar. Umar ini anaknya Al-Khattab bin Khattab. Abdullah putranya Umar, Umar punya Khattab. Qala Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar berkata, apa perkataan Abdullah bin Umar atau perkataan Ibnu Umar? Sami'tu, aku pernah mendengar. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Ibnu Umar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Ibnu Umar ini pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini nanti penting untuk menganalisa sanad, mata rantai periwayatan hadis. Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar pernah mendengar Rasulullah SAW. Ibnu Umar ini siapa? Sahabat. Ya, kita ingatkan lagi dulu pelajaran awal-awal kita yang disebut sahabat itu siapa? Orang yang hidup di masa Rasulullah, pernah ketemu dengan Rasul walaupun hanya sekali, beriman kepada Rasul. Hidupnya di masa Rasul, pernah ketemu Rasul dan beriman kepada Rasul, itu namanya sahabat.
hidup di masa Rasul, pernah ketemu Rasul tapi tidak beriman pada Rasul, bukan sahabat. Ya, bisa jadi juga orang kafir. Hidup di masa Rasul, beriman pada Rasul tapi tidak pernah ketemu dengan Rasul, bukan sahabat. Ya, harus pernah ketemu walaupun hanya sekali. Ya. Nah, jadi Ibnu Umar ini termasuk sahabat. Kalau sahabat mungkin tidak dia mendengar Rasul, mungkin nggak? Mungkin, karena hidupnya di masa Rasul, pernah ketemu Rasul, maka mendengar Rasul sangat mungkin. Nah, ini yang disebut dengan muttasil. Muttasil. Tasil bersambung. Bersambung lagi nyambung. Ya. Kalau munfasil terpisah, maka ini dalam ilmu tajwid ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Ya. Kalau muttasil itu berarti satu kata nyambung. Nah, dalam ilmu hadis muttasil itu sanadnya nyambung bagaimana? Dari sahabat ke Rasul, nyambung karena hidupnya di masa Rasul. Kalau misalnya di sini ini ada tabi'in, kok langsung ke Rasul, ini namanya ya tidak nyambung, mungkotik namanya, mungkotik, terputus, mungkotik, kotoa yaqta'u putus, mungkotik terputus. Karena tabi'in ini hidupnya tidak di masa Rasul, masa dengar Rasul nggak mungkin. Kalau dengar sahabat mungkin, karena tabi'in ini muridnya sahabat. Paham ya? Jadi hadis ini muttasil sampai kepada Rasulullah dari sahabat yang namanya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Ya. Istilah lain hadis ini adalah hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang sanadnya sampai kepada Rasul, penisbatannya kepada Rasul, itu hadis marfu. Ada lagi nanti hadis mauquf. Ya. Kalau marfu ini ke Rasul penisbatannya, kalau mauquf ini ke sahabat. Misalnya Abdullah bin Abbas dan Ibnu Abbas berkata tanpa menyandarkan pada Rasul, maka hadis itu mauquf pada Ibnu Abbas. Kalau dalam hadis itu disebutkan Rasulullah bersabda, berarti marfu, penisbatan hadis itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tambahan saja untuk memahami sedikit persoalan sanad. Jadi kembali ke hadis ketiga, maka hadis ini adalah hadis marfu karena penisbatannya kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya muttasil, nyambung, karena dari Ibnu Umar ke Rasulullah SAW itu jelas ya nyambung dari sahabat ke Rasul. Nah, apa yang pernah didengar oleh Abdullah bin Umar dari Rasul? Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Nah, setelah Rasul bersabda, kalimat setelahnya itulah namanya matan, isi, konten. Ya. Sampai di Rasulullah, sahabat kemudian ke Rasul, ini sanad. Ya. Sanad berhenti kepada Rasul, ya, marfu. Sanad berhenti di sahabat, mauquf. Ya. Setelah Rasul bersabda atau kalau berhenti di sahabat berkata, kalimat setelahnya namanya apa tadi? Matan. Matan itu konten. Konten itu isi. Ya. Maka dalam hadis itu yang seringkali ditinjau adalah sanad dan matan. Sanad itu mata rantai periwayatan. Ya.
Matan itu isi atau konten hadis. Bisa jadi sebuah hadis itu sanadnya dhaif tapi matannya sahih. Ya. Sanadnya dhaif karena ditelusuri mata rantai riwayatan hadis dari A, B, C, D, ada satu atau beberapa orang yang membawakan hadis itu tidak cukup bisa diyakini ya perkataannya, apakah sering lupa ataukah kurang menjaga akhlak dan sebagainya. Hadisnya dari secara sanad dhaif, tapi isinya sahih, isinya sesuai dengan isi ayat Quran, sesuai dengan hadis-hadis sahih yang lainnya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, hadis yang dhaif ini malah naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena ada ayat Quran atau hadis lain yang derajatnya sahih yang menguatkan isi atau matan dari hadis. Baik, sekarang matannya apa isi hadis ini? Ya, isinya adalah sabda Rasul. Bunia itu bentuk pasif dari bana, ya. Bana membangun, bunia itu dibangun. Ya. Bana itu membangun. Bana membangun. Tapi kalau ya bunia itu dibangun. Karena membangun, bunia membangun. Bunia dibangun. Al-Islamu yaitu Islam. Ya. Islam dibangun ala khamsin, atas 5. Islam dibangun atas 5. Islam dibangun atas 5. 5 hal, 5 perkara, 5 unsur. Terus disebutkan 5 yang dimaksud itu syahadati alla ilaha illallah. Nomor 1 adalah syahadat bahwasanya la ilaha, tidak ada ilah illa kecuali Allah, wa anna, dan bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Itu nomor 1. Yang nomor 2, wa iqamis sholat, dan mendirikan sholat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, dan memberikan atau membayarkan atau menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Itu terjemahannya. Ya, terjemahannya. Sebelum ke kandungan isi, ada yang tanyakan terkait terjemahan? Saya dipanggil ya. Baik. Nah, nanti kita akan merujuk ke kandungan hadis yang dituliskan di sini. Tapi sebelumnya, ya, kita perhatikan di dalam teks hadis tadi. Ya, Rasul bersabda bahwa Islam itu dibangun. Buniyal Islamu, Islam itu dibangun. Perkataan Rasulullah SAW bahwa Islam itu dibangun. Islam dibangun, maka perkataan Nabi ini mengisyaratkan ya bahwa Islam ini ya
layaknya bangunan dia terdiri dari beberapa bagian. Ya, jadi sini mengibaratkan atau menggambarkan, mengilustrasikan dan sebagainya Islam sebagai sebuah bangunan. Ya. Karena digambarkan Islam sebagai sebuah bangunan, maka orang kemudian bisa memahami bahwa layaknya bangunan dia terdiri dari beberapa bagian atau unsur. Satu, terdiri dari beberapa bagian unsur. Dua, antar bagian saling terkait dan menguatkan. Nah, nanti penting untuk kemudian kita memahami bagian-bagian di dalam Islam apa saja yang secara pokok disebut oleh Nabi. Kemudian antar bagian itu saling terkait dan saling menguatkan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, karena ya satu bangunan. Terus sebelum masuk juga ke kandungan, barangkali sekilas membaca ini, khususnya yang mungkin baru hadir sekarang, mungkin sempat bertanya, ini posone kok malah dari dewi, ya urutan maksudnya dari 5 rukun Islam yang disebut dalam hadis ini. Pertama syahadat, 2 sholat, 3 apa yang 3 disebut itu? Zakat, ya 3 zakat, 4 haji, 5 puasa. Loh, ini kok wali-wali gak hadisnya keliru. Yang betul yang mana? Hadisnya keliru, boten ya. Di hadis yang kedua urutannya beda. Iya. Ya. Cek lagi di hadis yang kedua ketika Rasul menjelaskan Islam, saat ditanya malaikat Jibril apa itu Islam, Nabi menjawab Islam itu adalah antas syahada alla ilaha illallah. Nomor 1 masih syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang kedua wa tuqimas shalah, masih sama salat. Yang ketiga wa tu'tiyaz zakat, ya. Memberikan zakat. Yang keempat wa tasuma Ramadan, keempat puasa Ramadan, kelima baru haji, ya wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nah, kalau di hadis yang kedua 1-2-nya sama, 1-2. Yang ketiganya zakat. Oh ya, yang ketiganya zakat. Sama ini. Sama. Yang beda 45. Ya, itu dua sama. Yang 45 beda. Puasa baru haji. Puasa baru haji. Nanti ada hadis lain tapi tidak dikutip Imam Nawawi di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Yang ketiga puasa, 4 zakat, 5 haji. Ya. Jadi kalau ada redaksi berbeda-beda semuanya sahih, ya tidak jadi masalah. Mungkin ada maksud, ya bahkan apa namanya di hadis yang lain ada seorang datang pada Rasul, ya Rasulullah,
kalau saya sudah bersyahadat, kemudian saya sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu, dan saya tidak menambah dari yang wajib itu, kemudian aku juga berpuasa Ramadan dan tidak menambah dari puasa wajib Ramadan itu, adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Nabi jawab, na'am, ya. Yang zakat maupun hajinya nggak disebutkan. Kemudian nanti ada di hadis nomor berapa ya, di Arba'in juga, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah, wa iqamis shalah wa itaz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqil Islam. Sungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, aku adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan yang demikian, maka terjaga darah dan harta mereka, sedangkan hisab perhitungan amalnya terserah pada Allah. Hanya disebut zakat, kemudian sholat, syahadat, sholat dan zakat saja. Ya, selain disebutkan seperti itu. Nanti ada keterangan tentang hadis itu bahwa persoalan haji karena ada persyaratan kemampuan dan sebagainya, ya. Atau keterangan yang lain pada saat Rasul bersabda demikian, perintah syariat berhaji belum diturunkan oleh Allah ayat kewajiban untuk berhaji. Innallaha farada alaikumul hajja, sesungguhnya Allah mewajibkan haji atas kalian, dan seterusnya. Baik, itu terkait dengan urutannya. Sekarang kita masuk ke kandungan hadis. Nomor 1. Allah Azza wa Jalla Maha Bijaksana, di mana Dia membangun bangunan Islam yang agung di atas 5 pilar ini untuk menguji hamba-hambanya. Perhatikan, Islam dibangun di atas 5. 5 ini adalah bagian-bagian pokok, bukan keseluruhan atau rincian dari Islam. Seperti kalau kita menjelaskan bangunan itu terdiri dari fondasi, tiang, tembok, atap, misalnya gitu. Itu bagian-bagian pokok. Tapi lengkapnya, rinciannya tentu tidak hanya yang disebutkan, tidak hanya disebutkan karena mungkin nanti ada aksesoris, ada jendela, ada pintu, nggak disebutkan. Begitupun ketika Nabi menyebutkan Islam dibangun di atas 5, maka 5 yang dimaksudkan adalah 5 yang merupakan bagian pokok, bukan keseluruhan atau detail rincian dari Islam. Contoh-contoh kalimat seperti ini yang disampaikan Nabi itu cukup banyak. Misalnya ketika Nabi bersabda, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Prakteknya ibadah haji bukannya hanya wukuf Ibadah haji itu ada mabit di Musdalifah, ibadah haji itu ada tawaf sa'inya, ibadah haji itu ada lempar jumrohnya. Tapi kenapa Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah? Ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu merupakan bagian pokok, bahkan puncak dari ibadah haji. Begitupun ketika Nabi mengatakan Islam dibangun di atas 5, ini bukan hanya 5 ini saja. Ada bagian-bagian yang lain, tapi 5 inilah bagian-bagian yang pokok dari Islam. Bagian yang pokok dari Islam. Nah, yang pertama 2 kalimat syahadat, ucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati. Keterangan 2 kalimat syahadat ini di sini disebutkan 2 hal, ucapan dengan lisan
Nah, kemudian aspek keyakinan dengan hati. Caranya bagaimana? Karena syahadat itu syahida yashhadu. Jadi syahadatun, ya, satu syahadat. Kalau dua syahadat menjadi syahadatan atau syahadatain. Ini satu syahadat. Kalau dua syahadat itu syahadatan atau syahadatain, syahadataini. Dua syahadat. Ya, disebut dua syahadat karena ada dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang saya sampaikan makna syahida yashhadu ini dalam bahasa Arab al-i'lan, al-wa'du, al-qasam. Al-i'lan, al-wa'du, al-qasam. I'lan, al-i'lan bahasa kita di iklan, pemberitahuan. I'lan. Al-wa'du janji, al-qasam sumpah, janji, ya, iklan pemberitahuan. Ya. Analisa secara bahasa ini dari syahadat tadi, pemberitahuan itu unsur lisan, melafalkan, ya, menyatakan. Al-wa'du janji sudah melibatkan bukan hanya lisan tetapi juga ada, ya, tekad di dalam hati. Al-qasam sumpah itu sudah melibatkan bukan hanya lisan dan hati tapi sampai pada pembuktian, karena sumpah itu upaya untuk meyakinkan pihak lain. Maka di sana ada bukti itu sesuatu yang nyata dalam bentuk tindakan. Maka kata syahadat itu sudah mencakup lisan, hati maupun tindakan. Nah, antas hada alla ilaha illallah atau syahadati alla ilaha illallah secara formal adalah dengan mengucapkan secara lisan, ya. Tapi ucapan secara lisan itu mesti didasari keyakinan di dalam hati. Apa yang diyakini oleh hati diungkapkan dengan lisan, pembuktiannya dalam bentuk amal ketaatan kepada. Nah, sehingga syahadat ini saja kalau diuraikan menjadi sangat luas. Ini yang saya maksud, bagian pokoknya adalah dua kalimat syahadat, tapi kalau kemudian dirinci menjadi keseluruhan Islam itu sendiri. Ya. Karena keseluruhan Islam itu ada amal hati, ada amal lisan, ada amal bentuk tindakan. Ya. Semuanya bermuara kepada dua kalimat syahadat. Maka dia disebut sebagai khulasatu ta'alimil Islam. Khulasah ringkasan dari pelajaran-pelajaran Islam yang ada di dua kalimat syahadat ini. Itulah kenapa ia menjadi syarat mutlak seseorang untuk berislam. Karena dengan menerima hal ini dipelajari dengan sungguh-sungguh, sudah terbuka keseluruhan amal Islam yang harus dia jalani semua. Hanya sayangnya kajian terhadap dua kalimat syahadat malah kurang. Ya.
secara umum, ya kepada umumnya, secara awam itu hanya diajarkan pokoknya kalimat syahadat itu diucapkan selesai wis mlebu swarga kan ya. Mangko la ilaha illallah dakhala jannah. Ya. Padahal Allah berfirman di ayat 2 sampai 3 surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja cukup dengan berkata kami telah beriman padahal belum diuji? Berarti ucapan lisan itu belum cukup, sampai harus menghadapi ujian dulu. Ya. Ujiannya belum tentu ketaatan melaksanakan apa-apa yang dilafalkan lisan itu. Ya. Atau di ayat 142 surat Ali Imran, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kamu kira kamu akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum terbukti orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mentaati perintah Allah, belum terbukti pula orang yang bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Sebetulnya bersyahadat ini sekali lagi melibatkan unsur hati, lisan dan tindakan sebagai pembuktian dari kejujuran lisannya itu dan sebagai wujud dari keyakinan yang ada di dalam hati. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan sholat, amal anggota badan yang mencakup ucapan dan perbuatan. Ini pengertian fikih tentang sholat itu. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, definisinya macam-macam, tetapi ringkasannya adalah sholat itu adalah ibadah tertentu, ya, yang berisi ucapan, ya, dan gerakan-gerakan khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu definisi atau pengertian sholat secara fikih. Nah, tetapi yang menarik ketika Nabi menjelaskan bahwa ini adalah bagian atau unsur dari Islam, Rasul menyebutnya dengan istilah iqamis shalah, mendirikan sholat, mendirikan sholat, ya. Atau di hadis sebelumnya tuh watuqimus sholah, ya, kamu dirikan sholat. Atau di ayat 45 surat Al-Ankabut dengan wa aqimis sholat, wa aqimis sholat. Dan dirikanlah sholat. Nah, kemudian kita telusuri ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi tentang mendirikan sholat. Ternyata ini tidak sekedar mengerjakannya. Disebut mendirikan itu qoma yakumu, iqamah, istiqomah, itu dari akar kata yang sama. Nah, tidak sekedar mengerjakannya, karena dalam Al-Quran disebutkan sekedar mengerjakan masih mungkin celaka, belum tentu selamat. Wawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Al-musallin itu orang yang mengerjakan sholat, tapi masih mungkin celaka karena dia belum mendirikannya. Ya. Kalau mendirikannya di ayat 45, ya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sudah mendirikan sholat, maka dengan sholat yang didirikan itu akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga kalau sholat yang dikerjakan itu belum ngaruh, ya, belum berpengaruh terhadap perbaikan perilaku, ya, seseorang, berarti dia belum mendirikan sholatnya. Nah, kemudian nanti ada keterangan mendirikan sholat itu seperti apa, terus rinciannya menjadi banyak. Nah, maka atau apa yang disebut Nabi ini bagian pokok lagi dari istilah mendirikan sholat, ya. Mendirikan sholat nanti mencakup apa, ucapan, perbuatan, kemudian sampai kepada ada hudurul qalbi, kehadiran hati, ada al-fahmu, pemahaman dari ucapan dan gerakan. Ini melibatkan fungsi akal, fungsi hati, gerakan fisik, itu terpadu semuanya. Kemudian melahirkan perilaku, ya, di luar sholat sebagai buah dari mendirikan sholat. Ya, dan sholat ini berdasarkan ayat 45 Al-Ankabut
Ini akan terkait dengan kualitas perilaku seseorang dalam interaksi sosial. Ya, tumindak ya kulopan sami nalika bebrayan kalian kathah tiyang. Nah, di situ kemudian ternyata sholat ini berkorelasi, berhubungan dengan tata kehidupan sosial. Dirinci tadi, nah kemudian maka sholat menjadi bagian pokok juga. Terus kemudian yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Di sini disebutkan ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan mal. Mal itu apa? Harta, ya. Bukan badaniyah. Zakat itu memang berkaitan dengan harta. Nah, maka menunaikan zakat termasuk bagian pokok juga dari bangunan Islam, ya. Nah, terkait dengan apa? Ibadah harta. Maka di dalam Islam itu ada ibadah-ibadah berkaitan dengan harta. Ibadah di dalam Islam itu termasuk di dalamnya adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan masalah harta. Selain zakat, nanti ada sedekah, infak, ya, kemudian wakaf, hibah, macam-macam. Ya. Banyak sekali. Nanti kemudian sampai ke masalah jual beli, waris, utang piutang, itu semua bagian dari ibadah yang berkaitan dengan harta. Ya, bagian pokoknya disebut sebagai menunaikan zakat. Ya, karena dalam fikih zakat nanti akan dirinci yang kena kewajiban berzakat siapa, muzakinya. Yang berhak mendapatkan zakat siapa, mustahiknya. Mustahik itu apa? Siapa? Fakir, miskin, amil, gharib, musabil, fisabilillah. Semua ada keterangan. Fakir itu siapa, miskin siapa, ibnu sabil siapa, gharim siapa. Maka di situ ada problem. Gharim itu terlilit utang, ada problem utang piutang. Fakir, miskin ada problem tentang masalah kemiskinan, ya. Kemudian ada masalah mu'alaf, itu berkaitan dengan aspek keyakinan. Ya, rinciannya jadi kata sangat masalah zakat imawan itu, ya. Maka Nabi menyebut ini sebagai bagian yang pokok, berkaitan dengan harta, tapi tadi saling terkait dengan yang lain, saling terkait dengan yang lain. Terus yang keempat, wahajjil bait, wahajjil bait, hajja yahujju, haji mana asalnya itu mengunjungi. Hajjil bait mengunjungi, al bait mengunjungi rumah dimaksud khusus rumah Allah, yaitu Ka'bah, ya. Nah, haji dalam pengertian fikih itu ibadah khusus, ya, dengan tata cara khusus, ada waktu-waktu yang ditentukan dan sebagainya. Nah, ini disebutkan tentang ibadah haji, ya. Nah, di E-nya ya, maksudnya di D-nya dulu kalau sesuai dengan urutan teks, ya. Berhaji ke Baitullah bisa berupa ibadah badannya, juga bisa berupa ibadah badannya dan maliyah. Praktek haji kan melibatkan harta, melibatkan fisik, yang paling dominan, ya. Maka turunan atau derivasi dari ibadah haji ini juga nanti akan sangat banyak dan beragam, ya. Berkaitan dengan aspek harta, berkaitan dengan aspek fisik, berkaitan dengan hubungan-hubungan, ya, internasional. Ya, karena semuanya harus melakukan ibadah haji itu kan di Ka'bah, di Makkah Al-Mukarramah, ya. Dan parang mau ibadah haji yang sumber gampang, ya. Boleh di Semarang, Pak. Ngubungi Ka'bah, mau ngubungi dalamnya Panarto, kira kenal gitu. Jadi harus ke sana semua dari berbagai negara. Maka di sana kemudian akan bertemu orang per orang dari berbagai macam tempat. Ada hubungan internasional. Untuk apa? Memberitahukan betapa Islam ini adalah risalah untuk alam semesta. Dalilnya ayat 28 surat Sabah dan ayat 107 surat Al-Anbiya. Ya. Al-Anbiya 107, Sabah ayat 28. Nah, sehingga dari ibadah haji diturunkan derivasinya menjadi sangat banyak nanti kaitannya. Nah, kemudian terakhir wasaumi Ramadan, berpuasa Ramadan. Puasa ini ibadah
badaniyah dari sisi yang lain. Ya. Itu berkaitan dengan meninggalkan sesuatu, meninggalkan makan, minum, ya, jima, menahan, mengendalikan itu. Ibadah yang berkaitan dengan bukan melakukan tetapi justru meninggalkan, itu puasa. Nah, puasa itu makna soma ya sumu saum siyam itu al-imsak, menahan, mengendalikan, ya. Maka di dalam Islam itu nanti ada bagian-bagian atau unsur-unsur yang sifatnya pengendalian, ya, menahan dan mengendalikan. Nah, nanti macam-macam di situ berkaitan dengan pengendalian hawa nafsu, berkaitan dengan nafsu itu nanti macam-macam, nafsu makan, nafsu seksual, ya, dan seterusnya. Turunannya seperti itu. Nah, baik itu kelima unsur pokok di dalam agama Islam ini. Terus poin kedua, hikmah agung yang terkandung dalam rukun Islam ini adalah mencurahkan sesuatu yang disukai, menahan diri dari sesuatu yang disukai, dan melelahkan badan. Semuanya adalah ujian, ya. Hikmah dari rukun Islam itu ada yang mencurahkan sesuatu yang disukai, ya. Apa-apa yang disukai oleh manusia dilakukan dari perintah-perintah Allah, tapi juga kadang-kadang dalam bentuk menahan diri dari sesuatu yang disukai, dari makan, minum, ya, nafsu seksual dan seterusnya, itu menahan. Tapi juga melelahkan badan dengan melakukan ibadah haji itu, ya, menggunakan fisiknya sangat dominan, ya. Ada sesuatu yang menyenangkan dilakukan, ada sesuatu yang berat untuk digunakan, tapi hakikatnya semua adalah ujian. Maka Allah berfirman di ayat 35 surat Al-Anbiya, ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan maupun keburukan. Baik atau buruk, nyenengke napa ora nyenengke, itu hakikatnya ujian semua. Ya. Jadi dari kelima rukun Islam ini sesungguhnya kita juga diajarkan bahwa hakikatnya apapun yang ditetapkan oleh Allah, baik itu perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk dijauhi, ditinggalkan, hakikatnya adalah ujian. Ya, terus terakhir ketiga, Allah memvariasikan 5 macam pilar ini pada aspek-aspek tersebut agar ujiannya menjadi lengkap. Variasi bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, ada ibadah lisan, ada ibadah hati, ada ibadah dalam bentuk harta, ada ibadah dalam bentuk tindakan fisik, ya. Variasi bentuk ketaatan, ya, variasi dalam bentuk ketaatan, ya, ini untuk memberikan gambaran kelengkapan ajaran Islam ini dan kesempurnaannya, ya. Kelengkapan ajaran Islam dan kesempurnaannya tidak hanya berkaitan dengan aspek hati, tapi juga pada aspek fisik, ya, aspek harta dan seterusnya. Baik, ini hadis yang ketiga, ya. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Terkait hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ini, sesuatu ujian. Kalau yang menyenangkan mungkin kita nggak masalah. Kalau yang tidak menyenangkan itu bagaimana sikap kita seharusnya, apakah diam saja atau bagaimana, ikhlas atau bagaimana. Misalnya contoh ya, misalnya saya punya pemimpin yang tidak menyenangkan gitu. Misalnya ini misal ya. Nah, ini apakah kalau saya itu butuh umpat itu diperbolehkan tidak? Ini misalnya ya. Misal kita punya pemimpin, kita punya pemimpin yang menyebalkan misalnya. Lengke rupanya gumoh saya. Tapi itu ujian. Ya, tadi disampaikan itu ujian. Artinya harus kita terima, kita ikhlas. Nah, maka sikap kita bagaimana? Kalau kita apa itu mencurahkan kejengkelan itu tidak boleh atau gimana?
Niki jawabnya juga misalnya ya. Jawabannya juga misalnya. Ini apa kaidah umumnya terlebih dahulu. Merujuk pada hadis riwayat Muslim, ya hadis sahih riwayat Muslim. Ketika Nabi memberikan gambaran ideal seorang mukmin, ya pribadi Muslim yang ideal itu diungkap oleh Nabi dengan terminologi atau istilah mukmin. Lalu Nabi mengungkapkan ketakjuban, ya kekaguman terhadap pribadi mukmin ini. Nanti berkaitan dengan pensikapan terhadap sesuatu yang disukai dan tidak disukai. Nabi bersabda, ajaban li amril mukmin, menakjubkan sekali ya urusan seorang mukmin itu. Inna amrohu ya kullahu lahu khair. Kenapa menakjubkan? Kenapa sampai membuat Nabi itu kagum? Karena semua urusan bagi seorang mukmin itu menjadi kebaikan untuknya. Ya. Semua urusan bagi seorang mukmin jadi kebaikan buat dia, nggak ada yang nggak baik. Walaupun nanti yang dihadapi secara lahiriah itu nggak disukai, tapi jadi kebaikan bagi seorang mukmin. Walaisa dzalika illa lil mukmin, tidak akan terjadi seperti ini kecuali pada seorang mukmin saja. Terus Nabi menguraikan, in asobathu sarra syakaro. Kalau dia ya mendapatkan kesenangan sesuatu yang disukai, syakaro, dia bersyukur. Fakana khairal lahu, maka syukur dia itu menjadi kebaikan untuknya. Wa in asobathu dharra, tetapi kalau dia mendapatkan madorot, bahaya, sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang dibenci, sabaro, dia bersabar. Ya, dia bersabar. Ini misalnya ya, misalnya. Maka khairul lahu, maka sabar itu menjadi kebaikan untuk dia. Nah, sekarang terus ambil contoh misalnya tadi. Yang telah kaidah umum, sekarang contoh misalnya gitu kan. Pemimpin yang dibenci gitu kan. Sekarang kalimatnya digantikan. Gimana? Bukan pemimpin yang dibenci, Iya. pemimpin yang jolim. Tajam nih, sabar Pak. Ini landep ini. Nanti malah lebih menegaskan. Ini politik. Kehendak Allah itu ya. Ya sabar lah. Ya, jadi sudah jelas di hadis tadi, sesuatu yang tidak disukai dalam konteks seorang mukmin adalah hal-hal yang tidak selaras dengan tuntunan syariat, kan gitu. Zalim, pelaku dosa, suka berbohong, macam-macam. Ya sudah dirinci sendiri itu kan. Nah, di situ hal-hal yang nyata-nyata berseberangan dengan tuntunan agama. Maka kita tidak menyukai, kita membencinya. Nah, didasarkan hadis Nabi tadi, pilihan sikapnya adalah sabar. Tapi lanjutannya adalah lanjutan keterangannya lah sabar sing kepiye gitu kan. Praktek bersabarnya bagaimana? Nah, ini masuk pada ranah aplikatifnya gitu kan. Kalau normatifnya jelas sabar, wajib sabar. Tapi praktek sabarnya seperti apa? Berkaitan dengan pemimpin yang zalim atau pemimpin yang tidak disukai tadi. Ada tindakan. Nah, juga sabar yang aktif. maju perang lawan nih, yang sabar. Sabar aktif itu. Kayak diterangnya jadi dawa. Dawa penjelasannya, dawa perkarane. Yang penting sabar. Nah, yang pasti sabar untuk melanjutkan keterangan ini, insya Allah ya. Karena sudah maghrib. Melanjutkan. Menunggu lagi ya.
ngoten nggih. Insyaallah kita besok bisa tambahkan keterangan tentang praktek bersabar. Nanti contoh kasusnya pemimpin. Dua ke pemimpin sana. Oke, matur nuwun. Sementara kita cukupkan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.